kondisi. Apa yang kita lakukan hari ini adalah sejarah untuk hari esok. Bila seseorang memiliki ketiga unsur keyakinan, keuletan, dan keberanian, maka tidak ada hal yang tidak berhasil dilakukan di dunia ini. Cici School ada sekolah cinta kasih. Asal mulanya dari mana? Inilah yang akan saya ceritakan pada pagi hari ini. Nah, saya mengambil judul mensucikan hati manusia melalui visi pendidikan. Pada tahun 2000, pendidikan formal dari TK sampai universitas pun terrealisasi. Jadi pada tahun 2000, semua cita-cita, semua misi itu pun terrealisasi bila filosofi dari pendidikan kita. Mendidik perilaku penuh tata kemudian membina akhlak yang mulia, yang ketiga mewariskan jalan kebenaran, membimbing ke arah yang benar. Itu juga sering mengatakan kepada kita, berjalan di jalan bersama, bukan hanya untuk anak-anak di sekolah, tetapi juga untuk kita para relawan. Jalan sudah dibentangkan. Pada saat kita sudah memiliki tekad, saya percaya siswa-siswi pasti akan maju terus tanpa mundur pastinya. Kita sebagai masyarakat, kita sebagai relawan sensi khususnya, mulailah menjadikan diri sendiri menjadi seorang role model bagi anak-anak kita semua dan juga bagi rekan-rekan kita semua. Disinilah membuktikan diri kita sendirilah yang harus menciptakan berkat tersebut, dan kita sendirilah yang harus menjadi jodoh baik, sehingga kita bisa memupuk berkah dan kebajikan. Master selalu berharap ya, kita bisa membuka pintu hati setiap orang. Kenapa? Kita bisa menyalakan pelita hati mereka, mendalam hati dan cinta kasih. Siswa saja, musi ai. Coba perhatikan kata ai. Ai itu ada di tengahnya tuh adalah sin, ada hati. Kalau sin kita tarik, itu namanya so. Jadi sin zai dan so zijian. Ada kita harus menaruhkan hati kita di tengah perasaan kita. Lalu ada cinta kasih dengan cinta kasih itu. Ya, kenapa harus setiap hari? Karena Master berharap setiap hari itu kita memiliki sebersih niat kebaikan. Jadi setiap hari itu kita bisa membangkitkan niat kebajikan. Setiap hari memulai dengan satu kebajikan. Nah, jadi kita akan sehari itu kita akan senantiasa ada rasa cinta kasih dan berpikiran baik. Nah, akan menentukan niat baiknya terus menerus dan melakukan perbuatan itu setiap hari. Saat kita dalam hati dan dalam cinta kasih, ya, siswa-siswa semua, tentu kita harus selalu bercerita tentang Cici. Karena kalau kita tidak bercerita, orang lain tidak akan tahu sebenarnya Cici itu apa. Apa yang dilakukan Cici sih? Kenapa dalam itu kita harus mendalam hati mereka untuk berdonasi ke mereka. Jadi emang kita harus bercerita tentang Cici. Nah, selain dalam hati, kita juga harus bisa mengajak mereka itu apa? Menapaki di jalan yang bersiko ini. Karena dalam hati itu sebenarnya bukan cuma dalam mana, tapi apa? Kita pengen dalam cinta kasihnya. Ketekunan saya, semangat saya, dan kesabaran saya bisa mengumpulkan 100 lebih terakhir hati. Itu suatu hal yang menurut saya ya, di luar dugaan saya. Orang di sekitar kita tidak tahu bagaimana cara berkomunikasi. Kita sebagai relawan Cici, sebagai murid Master, kita yang harus menikahi mereka. Makanya saya sangat sukacita dan sangat merasa berberkah dan satu lagi sangat kaya. Karena apa? Karena 100 lebih, saya akan lupa 110 berapa terlantai dalam berapa? 1 bulan. Nah, itu angka yang menurut saya ya, saya sendiri juga akan
bisa. Kesehatan, pendidikan, dan budaya humanis. Jadi kita hari ini sekarang kita bahas tentang misi kesehatan. IMA ini berdiri tanggal 4 April 98 di Hawaii, ya. Terbentuknya Global Teaching Medical Association. Dan Oktober direstui Master Chen Yen menjadi TIMA. Dan pertama conference di tahun 99 di LA. Dan mencapai Indonesia di Jakarta pertama kali 10 November 2002. Nah ini contoh kalau yang gigi itu yang berjejer. Terus sudah pengobatan, ini yang katarak. Berikutnya, tapi istilahnya dari segi high touch tadi, ya empati, ya kan, bagaimana kita bisa ikut merasakan penderitaan gitu loh. Gimana sih orang sakit yang istilahnya mungkin sakit yang karena gangguan elektrolit aja, mungkin mau bangun dari ranjang lemes gitu. Gimana kalau sakitnya yang kanker atau misalnya sakit yang berat gitu, operasi hernia atau lain sebagainya, itu kan kita pasti kalau kita nggak begitu mungkin kita nggak akan bisa merasakan. Satu, saya berpikir seperti itu. Saya berpikir selama saya mahasiswa dari tahun 2007 sampai 2012, saya mungkin bisa mencoba merasakan, tapi kalau saya langsung terjun seperti ini, saya benar-benar langsung merasakan gitu bagaimana sulitnya si pasien tersebut. Jadi kalau kita berempati, otomatis kita juga nggak akan memperlakukan pasien dengan sembarangan. Oke? Semuanya kangen dulu ya. Nah, bagaimana perasaannya hari ini dari materi-materi hari ini? Ada yang didapat nggak kira-kira? Semuanya? Jadi sini sebenarnya visual berkesannya. Kalau bisa filosofi suci, kita kan lagi sama-sama belajar. Usahain kita tetap belajar filosofi suci. Jadi ada apapun kita berseri kepada kita punya saudara-saudara yang lain. Jadi kita menggalang bodhisattva juga seperti yang tadi ya. Galang hati dan galang dana ini. Ini suci ini adalah pelatihan diri kita. Bagaimana kita melatih diri dari tabiat diri kita yang tidak baik berubah menjadi yang baik. Di sini yang bisa merasakan sangat khawatir ya kepada diri kita ya, dan sangat khawatir kepada kita. Jadi kita berusaha bagaimana kita merubah tabiat diri kita sehingga dari kita punya keluarga, anak-anak mereka juga memahami, akhirnya mereka juga bisa dalam kondisi yang sama karena kita teladan untuk mereka. Tapi setelah kita masuk suci, mari kita sama-sama belajar bagaimana untuk berpikir yang baik, berucap yang baik, dan berbuat yang baik. Bisa nggak kira-kira? Ayo, sarannya bisa ya, karena kita mau membuat keluarga kita bahagia. Keluarga kita bahagia, kita mau kemanapun kita akan membuat yang lain bahagia. Bisa? Ayo, jadi yuk. Oke, Kapten yang season sejuman kita sama-sama jadi yuk, Kapten. 那样的辽阔的才气，光观的、乐观的，大家人观。Pelatihan Amputi 2 Keci Utara 1 menghimpun kebajikan dan menjalin jodoh berkah. Tetap Bagi sih untuk materi-materinya ya, buat aku yang paling terkesan itu tentu tentang kisah master gitu, karena sebelumnya yang belum tahu gitu, jadi lebih tahu lagi ternyata Master Chen Yen ini dari awal bangun suci itu sangat-sangat berjuang gitu, sangat-sangat banyak perjuangannya untuk akhirnya bisa terjadi seperti sekarang dan membantu orang banyak banget gitu kan, dampaknya sangat-sangat besar kayak gitu sih. Terus tentunya misi pendidikan juga tadi, karena jujur aku juga ada tertarik itu di bidang pendidikan, jadi ngeliat oh ya udah banyak nih yang dilakukan sama Ceci untuk misi pendidikan, untuk bantu anak-anak di luar sana kayak gitu sih. Kalau dari kisah Master Chen Yen sendiri, kalau menurut aku tekadnya Master untuk bisa berdampak buat banyak orang gitu, untuk bisa ajak orang-orang di sekitarnya
untuk berbuat kebajikan gitu ya untuk semua orang dan tanpa memandang agama, suku dan ras kayak gitu. Itu sangat-sangat berkesan sih buat aku gitu. Kalau dari kisah master, dari inspirasi ajaran-ajaran master gitu ya, saat ini sih paling sangat berusaha untuk PL gitu ya, untuk hemat air, hemat energi, hemat juga misalnya kertas, kayak kita sendiri di kantor gitu kan, ngeprint kalau memang sesuatu yang tidak perlu pakai kertas baru ya kita pakai kertas bekas gitu, dibaliknya masih bisa. Terus juga berusaha untuk bervegetaris gitu, karena meskipun seperti tadi dijelasin ya, itu bukan karena hanya Buddhis aja, tapi memang effort yang dipakai untuk menyajikan daging dan makanan itu sangat-sangat besar. Jadi kita coba untuk ya udah apa yang lebih baik sih buat bumi ini gitu. Seperti Master kan sering bilang gitu tentang jam iklim bumi kayak gitu. Dengan makan yang vegetaris gitu, sayur-sayuran, itu effortnya lebih kecil dan lebih baik untuk bumi kayak gitu. Mencoba untuk vegetaris gitu. Kesannya sih sangat bersyukur ya bisa lebih tahu tentang kisah Seci, lebih tahu tentang kisah Master itu sendiri. Semoga kedepannya juga bisa dapat kesempatan untuk ikut-ikut kegiatan yang lain. Jadi kebetulan Sesiung saya juga sangat mendukung, sangat membantu. Jadi pagi-pagi saya udah nyerahin anak ke Sesiung saya dulu untuk ikut acara ini. Tadi setelah kesibukan masih kontrol anak ya? Iya, sebentar ngasih susu dulu, habis itu baru ditinggal. Yang pertama yang dibawakan sama Seku Puspa ya, soal pertama kali Master Cheng Yen pertama kali memutuskan untuk jalan kebudayaan, ternyata masih banyak rintangan juga. Dari sana saya juga belajar, oh ternyata mau jalan ke sini tuh nggak gampang ya, tapi selama kita ada niat kita bisa jalan ke sini, pasti akan dimudahkan seperti itu. Mungkin lebih kebetulan ada contoh dari mertua juga, dari Sesiung juga, mungkin lebih ke ini sih, kita jadi orang harus lebih hidup sederhana, terus jangan sombong, harus kalau kita punya waktu harus bersumbangsi. Terutama saya juga harus ngajarin anak saya soal budi pekerti dari semenjak dia masih kecil. Itu sih yang saya dapat dari keluarga mertua saya sama Sesiung saya. Sangat baik ya, Sece-nya di sini juga sangat baik, Sesiungnya juga sangat baik, semuanya sangat membantu. Apalagi saya kan baru pertama kali ngikut yang acara ini ya, jadi bagi saya sangat membantu. Sebenarnya bagi saya jadi guru itu panggilan. Jadi saya masuk ke Seci juga panggilan. Jadi sebenarnya 4 topik ini, sebenarnya bagi saya bisa pakai satu bagaimana sharing ya. Saya sebenarnya terharu ya. Satu contoh, jadi Dr. Andre, dia jadi waktu dia jadi mahasiswa kedokteran, dia coba bikin mandi pasien. Kalau kita omong cuman memahami, dalam 4 topik ini memahami tidak cukup. Kita harus menyadari. Kalau bagaimana menyadari? Kita harus coba, rasakan, empati, ya. Jadi high touch itu pasiennya. Jadi kita timbul itu kanen. Jadi ceritanya kalau kita omong itu ya Chinese, 人之初性本善. Orang dilahirkan itu sebenarnya kind. Kita ini bagus, ya baik. Jadi dia lihat itu, dia sentuh orang itu, dia spacing itu keluar. Jadi bagi dia itu satu kesan yang bagus untuk Dr. Andre. Jadi sebenarnya ini kita mau banyak orang ikut. Bagi kita punya hati di dalam sini, semua keluar, spacing itu keluar. Kalau keluar, baru kita kanan, kita syukuri. Seperti kita hari ini datang ke sini, jodoh. Jadi ini sebenarnya kita ini terasa laki. Kenapa? Kita datang sini, kita tahu lebih cepat. Kita
Kanen itu sebenarnya itu ialah terasa, pikir. Bukan cuma thank you, CC itu cuma terima kasih. Kalau kita kanen itu harus pikir, ada satu proses. Pikir kebaikan. Habis kita tahu, ya kita sekarang masih sehat. Apalagi satu hari kalau kita ada kejadian, ya itu jadi kita datang sini kita tahu kita harus panggil orang. Ya ini jadi kita kanen. Ya begitu. Sebenarnya sebagai guru itu paling penting itu modal. Kalau guru itu jadi begini, murid ikut. Kalau saya baik, anak saya ikut. Ya begitu. Jadi saya model jadi guru seharusnya model yang paling penting. Mau jadi satu contoh yang baik untuk murid. Sebagai guru harus jalan dulu. Itu paling penting. Kalau ada orang ikut. Seperti ya contoh ya, kemarin yang kita di kelas, kita putar itu video itu, waktu gempa bumi itu. Anak-anak itu lihat loh, mata, kau bisa lihat mata mereka. Lihat terus, siapa bilang anak kecil tak ngerti? Sebisa bilang, mereka tuh dilahirkan dengan baik. Cuman sebagai guru, kita harus jadi contoh yang baik untuk bikin mereka lebih baik. Ya, jadi semua orang ada spacing. Misalnya, kalau kita banyak relawan bikin gitu, saya lihat kemarin saya ikut peta buku itu, itu ada Sije itu omong, dia bikin pandu yang orang itu senang. Tapi kenapa? Dia ke sana dia lihat, oh saya bersyukur, tapi saya tidak seperti dia itu. Ya, saya bersyukur. Saya lebih tahu dia begini. Saya menghargai hidup saya, ya kan? Jadi kalau saran, kita ini anak kecil, ya bibit kita nanti. Ya, jadi kalau kita relawan ke tempatnya, kalau bisa, ini saran saya cuman ya, harus bawa anak dia sendiri ke sana juga. Jadi ini mulainya, tidak seharusnya pergi kerja, bikin lihat aja terasa. Jadi seperti saya bilang, kita di sini hati ada spacing. Jadi ini keluarin seperti Dr. Andre. Jadi semenjak dia bikin mandi orang pasien itu, dia sudah beda. Mulai dari titik itu, dia sudah beda. Seperti saya bilang, saya lihat masa saya nangis. Dari titik itu aja. Tahu saya ke mana-mana. Saya ke titik itu aja, saya sudah touch. Itu penting, momen-momen itu penting.